Hampir setiap hari kehidupan di sekitar gua selalu dikaitkan dengan hal mistis dan makhluk gaib. Awalnya gue yang hanya seorang karyawan di perusahaan kecil ini gak pernah mau percaya dengan hal mistis sebangsa setan, jin, ataupun iblis. Panggil aja gue Andre. Gue adalah satu-satunya orang yang gak pernah mau percaya dengan cerita horor atau kejadian mistis yang ramai diomongin semua orang di sekitar gue. Mau itu keluarga gue, ataupun teman kantor. Sampai suatu ketika, gue bisa percaya hal itu karena satu kejadian yang gue alamin sendiri. Satu bulan yang lalu, di kantor tempat gue kerja ada kejadian tragis. Salah satu karyawan kejebak di lift semalaman, dan saat pagi harinya, dia ditemuin udah dalam keadaan gak bernyawa. Katanya sih, karena serangan jantung mendadak. CCTV di dalam lift juga nunjukin keadaan korban sebelum dia kelihatan gak sadarkan diri. Korban kelihatan megang dadanya, ngatur nafasnya, dan sesekali kelihatan kejang. Katanya itu membuktikan kalau dia meninggal bukan karena kasus pembunuhan. Singkat cerita, setelah kejadian itu suasana kantor jadi aneh. Orang-orang banyak cerita tentang kejadian mistis di lift itu. Dan hal-hal aneh yang katanya mereka rasain di kantor setelah kejadian tragis waktu itu. Gue pribadi gak ngerasa takut atau percaya dengan omongan mereka. Sampai pada saat gue harus lembur dan ngerjain kerjaan sampai larut malam di kantor. Awalnya gue cuma ngerasa bete karena harus nambah jam kerja, bukan karena ngerasa takut atau ngeri. Pas jam 7 malam, semua orang di kantor udah pulang. Tersisa gue berdua sama Toton. Toton inilah yang akan lembur sama gue di kantor malam ini. Sekarang udah jam 8 malam. Suasana di kantor udah sepi. Si Toton sibuk sama kerjaannya di meja kerjanya. Gue juga gitu. Sampai kita berdua tuh gak saling ngobrol. Gue nyalain lagu di speaker kecil di meja kerja gue. Tiba-tiba, lagu yang lagi gue nyalain dari tadi mati. Langsung gue cek. Dan ternyata gak mau nyala. Meskipun kabelnya masih nyolok, dan lagu di playlist komputer kerja gue juga masih dalam keadaan nyala. Gue coba buat otak-atik speaker ini, karena gue mikir mungkin ada kabel yang putus. Sampai akhirnya gue kesel sendiri. Bodoh lah, gue cabut aja kabelnya, terus gue matiin lagunya. Akhirnya gue lanjut lagi buat kerja. Ton, filenya yang udah jadi sebagian langsung kirim ke gue ya. Teriak gue dari meja kerja gue tanpa ngeliat ke arah Toton. Anyway, meja kerja Toton ada di seberang meja kerja gue, dan itu terhalang sekat meja yang lumayan tinggi. Setelah gue ngomong gitu, Toton gak jawab. Ton! Toton! Gue bangun dari tempat duduk gue dan ngeliat kebalik sekat meja Toton. Kelihatan dia lagi pakai headphone. Sialan, pantesan dia nggak denger. Akhirnya gue samperin dia dan nepuk pundaknya dia. "Heh Ton!" Dia langsung nengok dan ngebuka headphonenya. "Kenapa?" kata Toton heran. Nggak lama lagu yang tadi mati kedengeran nyala lagi. Gue yang sadar tadi udah nyabut colokan speaker langsung ngerasa kaget. Tapi gue gak ngomong ke Toton. "Woi, kenapa?" kata Toton semakin heran. Ngeliat gue yang diem aja dan ngeliatin ke arah meja kerja gue. Itu filenya yang udah jadi, tolong kirim ke gue ya, biar gue cepet nih ngerjainnya, kata gue dengan santai. "Iya nih, langsung gue kirim," kata Toton, terus dia langsung pasang headphone-nya lagi. Gue pun langsung jalan lagi balik ke meja kerja gue. Terus gue pastiin musik yang nyala tadi. Dan pas gue lihat, apa gue lupa ya tadi belum gue cabut kabelnya, kata gue dalam hati. Meskipun tadi gue yakin banget gue udah cabut kabelnya. Udahlah, mungkin error, dan mungkin gue lupa.
kalau gue tadi nggak nyabut kabelnya. Gue ngeyakin diri gue sendiri. Terus gue matiin lagunya. Habis itu gue lanjut kerja lagi, tanpa mikir aneh-aneh. Sekarang udah hampir jam 10 malam. Gue sama Toton masih sama-sama sibuk di meja kerja masing-masing. Kebetulan ruang kerja gue ada di lantai 5. Dan setiap ruang kerja di kantor ini nggak terlalu besar. Dan ada lift di setiap lantainya. Tiba-tiba kedengeran suara lift dari ruangan kerja gua. Gua refleks nengok dari sekat meja kerja gua, karena posisi lift ada di depan meja kerja gua dan tepat di belakang meja kerja Toton. Gua ngeliat pintu lift kebuka, tapi nggak ada orang di sana. Sekitar 15 detik gua perhatiin lift itu. Tapi lift pintu itu nggak ketutup juga. Gue mulai ngerasa aneh. Dan jujur, saat itu gue agak takut. "Ton!" teriak gue kecil dari balik meja sambil ngetuk sekat mejanya Toton. Si Toton gak jawab lagi. Dan gue masih ngeliatin lift itu. Lift itu masih kebuka. Gue mikir pasti si Toton masih pakai headphone, makanya dia gak sadar soal lift dan suara gue yang manggil dia. Pas gue mau bangun dari tempat duduk gue, tiba-tiba lampu di ruangan ini mati. Dan kondisinya gelap banget sekarang. Gue langsung cepet-cepet bangun dan langsung teriak, "Ton!" Gak ada jawaban. Meskipun Toton masih pakai headphone, harusnya dia sadar kalau lampu di sini mati dan keadaan gelap. Tapi dia kenapa diem aja? Gue berusaha ngeraba barang-barang di sekitar gue, sambil manggilin Toton terus. "Ton! Ton! Toton!" Gak lama kedengeran ada suara. Suara kayak orang lagi nafas. Gue denger suara itu tepat dari arah depan gue. "Siapa itu? Ton! Toton!" teriak gue panik saat gue denger suara itu. Sumpah, di sini tuh gelap banget. Gak kelihatan sedikit pun cahaya. Gue makin panik sambil nyari handphone gue. Suara nafas itu makin kedengeran kenceng. Gue makin panik. Akhirnya gue nemuin handphone gue. Gue langsung buru-buru nyalain cahaya dari handphone gue buat nerangin ruangan yang gelap ini. Gue jalan ke arah meja Toton. Dan ternyata si Toton gak ada di situ. "Ton, gak lucu kalau lo ngerjain gue, Ton," ucap gue gemeteran. Sumpah, gue kira tadi suara nafasnya Toton. Malah gue mikir si Toton kenapa-napa. Gue terus ngarahin cahaya HP gue ke seluruh ruangan, termasuk ke arah lift yang pintunya ternyata masih kebuka dan sama sekali gak ada orang di sana. Gue makin panik. Tapi gue coba jalan ke arah lift itu. Gue pencet tombol lift itu buat mastiin lift bisa digunain atau enggak. Tapi gak ada respon. Pintu liftnya masih kebuka. Kondisi di dalam lift juga gelap. Gue mikir, ini mati lampu dan mungkin lift juga mati. Dan jalan satu-satunya harus lewat tangga buat gue bisa turun ke bawah. Dan pas gue balik badan buat jalan ke arah tangga, tiba-tiba suara lift itu bunyi lagi. Belum sempat gue nengok, gue mikir seketika, bukannya lift tadi mati dan pintunya emang kebuka? Kenapa sekarang belnya bunyi? Ada suara orang yang berteriak. Dan suara nafas yang berat semakin kencang kedengeran dari arah lift di belakang gua. Spontan gua nengok dan ngeliat kalau pintu lift emang masih kebuka. Keadaannya masih gelap, tapi gak ada orang di sana.
Gue bener-bener takut dan mikir hal ini bener-bener gak wajar. Gue jalan mundur pelan-pelan sambil terus waspada buat ngeliatin ke arah lift itu. Gue masih denger suara nafas dari arah lift itu. Cahaya dari handphone gue masih gue arahin ke sana, dan liftnya masih kebuka. Gue makin merinding dan mulai ngerasa takut. Gue ngerasa keringet bercucuran di kening sampai ke leher gue. Suaranya makin kenceng, dan gue denger suaranya makin deket. "Tolong!" teriak gue gemetaran. Kaki gue lemes banget rasanya, sampai gue gak sadar kalau gue jatuh dan gue duduk dengan posisi menghadap ke lift itu. "Tolong!" ucap gue sekuat tenaga, masih dengan memegang erat handphone di tangan gue dan dengan cahaya handphone yang masih menyala. Gak lama pintu lift itu ketutup dan lampu di ruangan langsung nyala lagi. Gue refleks ngeliat ke seluruh penjuru ruangan, masih dengan posisi duduk di lantai menghadap ke lift. Tiba-tiba pintu liftnya kebuka. Gue ngeliat Toton ada di dalam lift itu. Toton langsung berjalan keluar dan dia ngeliat keheranan ke arah gue. "Woi, lu ngapain duduk di situ?" ucap Toton dengan santai. Sementara gue udah bener-bener gak bisa ngatur nafas gue. Gue bener-bener lemes, gemeteran, merinding, dan takut. Ternyata gue gak sengaja netesin air mata. Setelah itu Toton manggil security ke ruangan kerja kita, karena dia bingung harus ngapain setelah ngeliat gue yang duduk lemes sambil nangis di depan lift. Dan gue gak jawab pertanyaannya dia. Setelah keadaan kerasa lebih baik, gue duduk di sebelah Toton dan ceritain semua kejadian itu ke dia dan ke security kantor. Toton bilang waktu itu dia udah izin ke gue kalau dia mau ke lobby buat ngambil makanan yang dia pesan dari ojol. Dan Toton bilang katanya gue jawab iya. Akhirnya dia turun ke bawah dan ngambil pesanannya. Security pun bilang kalau Toton emang ada di lobi buat ngambil makanan. Dan mereka nambahin kalau Toton cuma sebentar. Dia ngambil pesanan makanannya dan langsung naik lagi ke atas. Tapi Toton juga bilang dia sempat ngerasa digangguin di dalam lift. Karena di setiap lantai pun, pintu lift kebuka cukup lama, terus ketutup lagi. Dan begitu seterusnya sampai Toton sampai di lantai 5. Toton dan Pak Security pun bilang kalau kantor nggak ngalamin mati lampu sama sekali. Gue makin lemes. Setelah itu, gue dan Toton mutusin buat pulang, karena kita ngerasa emang kondisi nggak memungkinkan buat kita lanjut kerja. Semenjak kejadian itu, gue harus mengakui bahwa gue percaya adanya hal gaib di sekitar gue. Terlepas dari kejadian tragis di kantor, gue gak bisa nyalahin korban sebagai makhluk yang mengganggu gue waktu itu. Gue ngerasa bahwa ini nyata dan bisa terjadi sama siapapun.